Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang kesiangan sehingga melewatkan waktu salat subuh menarik untuk kita kaji. Kisah ini sekaligus menjadi jawaban syariat bagi orang-orang yang tidak salat karena ketiduran. Diceritakan dari sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu anhu, mereka berpergian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengusulkan agar rombongan beristirahat sejenak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku khawatir kalian akan ketiduran sehingga kalian tidak mengerjakan sholat." Bilal menyanggupi untuk membangunkan mereka, tetapi dia sendiri pun ketiduran. Nabi terbangun ketika matahari telah terbit dan berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, mana yang engkau ucapkan atau janjimu itu?" Bilal menjawab, "Belum pernah aku merasakan tidur seperti ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menggenggam dan menahan ruh kalian pada saat Dia kehendaki dan mengembalikannya pada saat Dia kehendaki. Wahai Bilal, bangkit dan kumandangkanlah azan untuk sholat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu, dan ketika matahari telah terbit dan memutih atau cahayanya sangat jelas, beliau mengerjakan sholat berjamaah bersama dengan para sahabat. Salat yang dilaksanakan sebelum berlalu waktunya itu disebut salat qadha. Bagi orang yang terjaga sebelum waktu salat habis, dia harus segera melaksanakan salat, dan bila tidak mengerjakan salat sampai waktunya habis, dia dihukumi berdosa. Ulama karismatik yang juga Menteri Agama Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya Muhammad Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut Anda ketahui, menyebutkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat di atas merupakan jawaban bagi seseorang yang melewatkan waktu sholat karena tertidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat atau lupa melaksanakannya, maka hendaklah dia melaksanakan ketika dia ingat. Allah berfirman, 'Laksanakan sholat untuk mengingatku.'" Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah ia melakukannya ketika dia ingat, dan ada kafarat atasnya kecuali melaksanakan sholat itu sendiri. Tidur sama halnya dengan mati. Ruh manusia ketika itu berada di dalam genggaman Allah, sehingga seseorang tidak dituntut menjawab ihwal apa yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ketika itu. Nabi dan sahabat beliau pun pernah ketiduran sehingga tidak sholat pada waktunya. Namun begitu mereka terjaga, mereka melaksanakan sholat walaupun waktunya sudah telah berlalu. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yakni subuh, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya adalah kewajiban
yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Meskipun wajib, namun seringkali beberapa umat muslim melewatkan sholat subuh karena terbangun pada sholat subuh dan tidak sholat, dan akhirnya kesiangan. Menurut para ulama menjelaskan, ia harus menyegerakan sholat subuh walaupun kesiangan karena tidak ada kafaroh atau denda pengganti berupa bayar sedekah. Jadi apabila seseorang bangun kesiangan dan telah habis waktu subuh, maka segeralah berwudu dan sholat subuh tidak boleh ditunda. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, apabila karena lalai sengaja atau begadang menunda sholat, berarti hukumnya salah dan berdosa. Maka ia harus minta ampun kepada Allah dan beristighfar sebanyak-banyaknya dan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Sebagai muslim yang baik, hendaknya seseorang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan berikut adalah keutamaan orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Di antaranya yang pertama adalah sholat tepat waktu adalah amalan yang terbaik dan utama. Yang kedua, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah dari api neraka. Keempat, sujud dalam sholat menaikkan derajat seseorang. 5. Memperbanyak sujud dalam sholat akan menemani Rasulullah di surga. Keenam, sujud dalam sholat mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Badannya sehat dan dijaga oleh malaikat. Kedelapan, Allah akan melembutkan hati. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.